The 800 2020. Film ini menceritakan tentang pertempuran sengit tentara Cina melawan tentara Jepang di tahun 1937, di mana saat itu kota Shanghai dibombardir oleh pasukan Jepang hingga menyisakan sedikit prajurit Cina yang masih bertahan dalam pertempuran tersebut. Film ini juga menempati posisi teratas sebagai film box office terlaris di tahun 2020. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya hamparan ladang jagung yang membentang luas. Terlihat segerombol pasukan keamanan yang menuju ke kota Shanghai. Selanjutnya, terlihat kota Shanghai yang porak-poranda akibat perang yang tengah berlangsung. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Namun yang terlihat hanya puing-puing bangunan yang seperti tak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu seorang pemuda yang sedang menelusuri tempat tersebut mendapati tentara Jepang sedang melakukan invasi. Mereka sontak berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing dari kejaran tentara Jepang. Hingga malam berlalu, terlihat tentara Cina mengeksekusi sebagian besar pengungsi yang dianggap sebagai pengkhianat, menyisakan 3 orang diantaranya kakak beradik dan pamannya yang masih bertahan. Berganti scene, di mana mereka bertiga tertangkap dan dituduh sebagai pembelot. Mereka digiring ke sebuah gedung bernama Gudang Siang, di mana itu adalah tempat persembunyian sekaligus benteng pertahanan. Mereka melapor kepada salah satu kolonel yang memimpin tentara divisi 88. Mereka mengatakan jika dirinya bukan pembelot, melainkan pasukan keamanan yang terpisah dari rombongan. Namun saat mereka ditugaskan memasang ranjau, sebuah sinyal pertanda bahaya membuat mereka segera bersiaga. Ternyata itu hanyalah warga sipil yang mengungsi. Mereka menuju ke seberang jembatan ke area konsesi atau zona aman perang. Hal itu dimanfaatkan oleh pamannya Xiao Hubei untuk kabur dari medan perang. Ia berlari mengikuti rombongan menuju ke area konsesi. Petugas yang berjaga tidak mengizinkannya masuk karena memang seorang tentara dilarang menyeberang ke area konsesi. Beralih ke Gudang Siang, di mana kolonel memanggil Xiao Hubei yang masih berusia 13 tahun. Ia menitipkan Hubei kepada prajuritnya. Lalu terlihat mereka memandangi daerah konsesi yang berbanding terbalik dengan area perang. Berganti scene, di mana kita diperlihatkan warga sipil yang berada di area konsesi. Sesaat kemudian, terdengarlah suara ledakan dari seberang dan gemuruh orang-orang. Ternyata itu adalah tentara Jepang yang berusaha untuk menginvasi Gudang Siang dan merebut kota Shanghai. Hari pertama pertempuran pun dimulai. Pasukan Jepang berlari dan membentuk 2 arah untuk memasuki kawasan gudang.
Namun yang terjadi, mereka masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan tentara Cina. Para pembelot termasuk kakaknya si Hubei ditugaskan untuk membersihkan area. Sebelum akhirnya gelombang serangan kedua datang dengan serangan gas beracun. Mereka berlarian pontang-panting menghindari gas beracun tersebut. Saat panik-paniknya, para tentara malah kencing di handuknya. Ternyata itu adalah teknik menghindari gas beracun. Gas beracun tersebut sampai ke wilayah konsesi, dan para petugas membubarkan kerumunan untuk menghindarinya sampai menimbulkan kepanikan. Beralih ke markas Jepang, terlihat seorang pria bernama Mr. Fang yang diduga adalah seorang jurnalis sekaligus informan yang mencari keuntungan dari peperangan tersebut. Ia memberikan informasi penting mengenai pertahanan tentara Divisi 88 yang berlindung di dalam gudang Sihang dan mengatakan jika mereka dibekali senjata buatan Jerman. Sang kolonel lalu menyuruh pasukan Kyoko Hasegawa untuk segera melakukan penyerangan dan melumpuhkan perlawanan tentara Cina. Berganti scene di mana para pasukan Cina dikejutkan dengan ditangkapnya beberapa pasukan mereka yang digantung untuk kemudian dieksekusi. Pasukan Cina juga tak mau kalah. Mereka mengeksekusi beberapa pasukan Jepang yang mereka tahan. Malam hari tiba. Terlihat kakak Hubei berencana untuk melarikan diri dengan berenang menuju wilayah konsesi. Namun aksi mereka terhenti ketika mendapati puluhan tentara Jepang menerobos masuk ke area gudang Sihang. Salah satu dari mereka harus tewas karena kehabisan oksigen saat bersembunyi di bawah air. Dengan cepat, mereka pun berenang ke tepian dan berteriak menyuruh adiknya segera lari menyelamatkan diri. Seketika, lampu mulai menyorot daerah gudang hingga terjadilah pertempuran jarak dekat. Dari dalam, para tentara Cina mengepung tentara Jepang yang mulai terpojok. Sebagian tentara Jepang mulai kewalahan dan akhirnya pasukan Cina menang. Kolonel pun memberi hukuman karena aksi mereka yang ingin kabur. Mereka ditugaskan untuk menambal benteng di lantai dasar gudang. Hingga keesokan harinya beralih ke markas tentara Jepang. Mereka tengah bersiap-siap untuk kembali melakukan serangan balik. Hingga koran-koran lokal menyebar berita jika Jepang akan berhasil menaklukkan Shanghai dalam waktu 3 jam. Sehingga menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan semua orang-orang penting ingin melihatnya.
我看他天上飞的是洋人的。白天，乡弟们能捡起篝脚。 termasuk pengamat militer memantau mereka melalui udara, dan terlihatlah pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengit. Tentara Jepang mulai merangsak maju dan akan menghancurkan dinding gudang. Beberapa pasukan mengorbankan dirinya dengan melompat ke pasukan Jepang yang berlindung di bawah tameng baja. Sementara itu, para warga sipil dan pengamat militer internasional yang ikut menyaksikan kejadian tersebut membuat mereka menitikkan air mata. Setelah 3 jam berlalu, tentara Jepang gagal untuk menguasai gudang Ziyang. Mereka pun menarik mundur sebagian tentaranya. Hingga malam pun berlalu, dan kini para tentara bisa sedikit rileks dengan sedikit bantuan makanan dan minuman dari wilayah konsesi. Berganti scene, di mana terlihat wanita dari area konsesi menyeberang ke gudang Ziyang, yang ternyata ia juga seorang prajurit tentara. Sang kolonel kemudian mengumpulkan semua prajurit yang tersisa, karena mendapat kabar dari informan jika di saat yang bersamaan tengah berlangsung sebuah konferensi yang diadakan di Brussels, Belgia, dan pemerintah mereka tengah mengupayakan dukungan dari internasional. Sehingga para tentara yang masih menempati wilayah Shanghai diminta untuk bertahan selama 2 hari. Meskipun akan cukup sulit mengingat Jepang dengan ribuan pasukan yang masih tersisa. Kolonel lalu menyusun sebuah rencana untuk mengibarkan bendera negara. Keesokan paginya, sekaligus memperlihatkan kepada para pengamat militer dan dunia internasional jika dengan dikibarkannya bendera negara itu membuktikan bahwa Jepang dengan ribuan pasukannya tak akan mampu menguasai Shanghai. Mereka berbaris di atas gedung dan perlahan mulai menaikkan bendera negara, disaksikan orang-orang dari wilayah konsesi dan para pengamat militer. Lalu tiba-tiba pesawat tempur milik Jepang melesat dengan cepat dan membombardir pasukan Cina. Dengan penuh haru dan perjuangan, pasukan Cina mempertahankan berkibarnya bendera negara mereka. Pesawat Jepang ditarik mundur setelah pihak Inggris yang berpihak pada Cina mulai mengecam dan protes dengan tindakan Jepang.
pasukan Cina berhasil mempertahankan kibaran bendera negaranya meski dengan korban yang tak sedikit, termasuk kakaknya Hubei juga menjadi korban. Ia mati. Kemudian cerita berlanjut di hari keempat pertempuran, di mana komandan dari infanteri Jepang berhadapan dengan kolonel dari pihak Cina. Dalam percakapannya, dijelaskan jika kolonel Cina mendapat perintah untuk menarik mundur semua tentara yang tersisa, serta pihak Jepang pun telah mendapat perintah untuk menggunakan artileri berat untuk menghadang usaha pasukan Cina untuk mundur. Misi mereka kali ini yaitu mengevakuasi seluruh pasukan yang ada dengan melewati jembatan dan berpindah ke wilayah konsesi Inggris. Kolonel menginginkan tetap berjuang mempertahankan wilayahnya. Sempat terjadi perdebatan hebat antara kolonel dengan komisaris, namun perintah tetaplah perintah. Hingga malam tiba, mereka pun berkumpul, dan rencananya mereka akan mulai bergerak ketika lampu sorot mulai dimatikan. Sementara itu, Hubei dan para pembelot yang tersisa lebih memilih untuk bertempur dan mengalihkan perhatian tentara Jepang. Dan kini para pembelot itu mulai meninggalkan gedung dan menyebar mendekati markas Jepang. Beralih ke pasukan Cina yang menunggu aba-aba agar lampu sorot segera dimatikan. Namun ternyata pihak Jepang sudah mengetahuinya. Ia lalu mengerahkan pasukannya untuk menembak lampu yang menyorot ke jembatan. Cerdinya, tentara Jepang menembakkan flare agar jembatan perbatasan itu tetap terang. Sementara tentara mereka sudah bersiap-siap mengarahkan senjata ke arah jembatan. Sesaat setelah tembakan pengalihan diluncurkan oleh para pembelot, kolonel dan regu pertama pun mulai bergerak. Mereka dibombardir oleh tentara pengintai Jepang hingga satu persatu mulai gugur. Setelah berhasil lolos, kolonel memutuskan untuk kembali dan menahan serangan tentara Jepang. Namun peluru menembus dadanya. Beruntungnya ia masih bisa berdiri dan memerintahkan prajuritnya untuk terus berlari ke wilayah konsesi. Mereka diperintahkan untuk tak membalas serangan dan lebih berfokus untuk berlari sekencang-kencangnya dan bertahan hidup sampai menuju di perbatasan. Mereka pun mulai berlari tanpa membalas serangan. Sementara itu, orang-orang menunggu dengan haru di jembatan konsesi yang dijaga oleh tentara Inggris. Dan film pun selesai.